Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa dengan Ibu dalam materi IPS. Materi hari ini adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke materi ini, mari kita sama-sama berdoa agar materi hari ini mendapatkan manfaat dan kalian dipermudah dalam mencerna materi hari ini. Dan Putri minta semoga kalian selalu sehat agar bisa mengikuti kegiatan KBM selama daring di rumah. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam melanjutkan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia, yang pertama kita lihat adalah sumber daya hutan. Kita ketahui hutan di Indonesia dikenal sebagai hutan hujan tropis, di mana mempunyai ciri-ciri pohonnya lebat, daunnya hijau, dan tumbuhnya heterogen. Potensi sumber daya hutan ini banyak kita jumpai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi. Dan di Jawa lebih luas hutannya. Kenapa? Karena di daerah Jawa umumnya daerahnya subur. Makanya fungsi hutan di Indonesia sangat berpotensi. Tetapi sayang, di Pulau Jawa luas hutan pada tahun 2000 ini mengalami banyak penurunan. Kenapa? Karena terjadi alih fungsi lahan dari yang awalnya pertanian dan pemukiman penduduk berubah menjadi awalnya pertanian kemudian diubah menjadi pemukiman penduduk. Kita ketahui banyak beragam macam manfaat atau fungsi hutan. Yang pertama adalah hutan tempat menyimpan air hujan. Kenapa? Dari air hujan turun ke bumi, lari ke sungai, kemudian ke danau. Ketika musim kemarau, daerah tersebut banyak mengalami kekeringan. Yang kedua adalah tempat hidup bagi flora dan fauna. Selain tempat hidup, hutan menjadikan sumber bahan makanan dan obat-obatan pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. Yang keempat, hutan pun dapat menyerap oksigen dan menyerap karbon dioksida. Berikutnya adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang kalian ketahui banyak beragam macam. Ada minyak bumi, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, timah, dan lain-lainnya. Minyak bumi kita ketahui merupakan sumber energi utama yang sangat-sangat berguna dan biasanya dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Batu bara adalah batuan sedimen yang berasal dari sisa tumbuh-tumbuhan yang telah mati berjuta tahun kemudian mengendap. Dari situ batu bara digunakan untuk membangkit tenaga listrik, kemudian untuk pembakaran pada industri batu bata atau genteng atau semen. Masing-masing barang tambang ini mempunyai kegunaan atau manfaat masing-masing. Kalian dapat lihat di PowerPoint kalian yang ada di HP kalian. Itu adalah macam-macam sumber daya alam berupa bahan tambang yang dapat digunakan. Yang berikutnya sumber daya kemaritiman. Kita ketahui negara Indonesia adalah negara yang kaya akan lautnya. 3/1, artinya lebih banyak perairan dibandingkan daratan. Makanya perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua. Ada namanya perikanan tangkap dan ada namanya perikanan budidaya.
Maksud di sini perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di habitat aslinya seperti sungai, laut, dan perikanan. Budidaya artinya adalah pembiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen. Berikutnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini adalah nama lain adalah hutan bakau, adalah hutan yang berada di daerah rawa payau atau wilayah pesisir pantai. Ini berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh oleh pasang surutnya air laut. Di sana banyak yang namanya kegunaan seperti mencegah abrasi, kemudian tempat pelindungan hewan dan ikan, pariwisata, dan penghasil kayu. Kita lihat fungsi hutan bakau di sini tadi dikatakan sebagai satu, mencegah erosi atau abrasi pantai. Yang kedua, tempat hidupnya satwa atau sumber makanan beberapa jenis satwa. Yang ketiga, sebagai pencegah dan penyaring alami. Berikutnya adalah terumbu karang. Coba kalian tengok di gambar ini. Indah sekali terumbu karang yang ada di Indonesia, tepatnya lebih banyak terdapat di daerah Raja Ampat, kemudian daerah Bunaken. Terumbu karang di sini adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat bagi biota laut yang berukuran sangat kecil. Terumbu karang ini berguna sekali bagi mereka ikan-ikan kecil yang hidup di dalamnya. Makanya, terumbu karang biasanya disusun oleh hewan yang bernama polip. Artinya, hewan ini hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Ekosistem terumbu karang memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi ekosistem terumbu karang yang pertama tadi dikatakan sebagai sumber makanan bagi sekitar makhluk hidup di sekitarnya. Yang kedua, sebagai pelindung. Yang ketiga, objek wisata. Yang keempat, sumber obat-obatan dan bisa digunakan sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Mungkin materi Putri hanya sampai di sini. Lebih kurangnya Putri akan lanjutkan lebih kurang akan dilanjutkan pada materi berikutnya. Bila ada sesuatu yang kalian belum jelas dalam materi ini, maka kalian bisa bertanya lewat voice note Putri. Kemudian habis ini kalian bisa lanjutkan ke dalam tugas-tugas kalian. Oh ya, tetap semangat dan tetap sehat di masa pandemi COVID ini, dan tetap kalian beroptimis bahwa kalian harus mampu dan bisa mengikuti pembelajaran ini. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.